Selamat datang kembali di Bioyomi bersama gue Reno Frianus, calon juara Piala Dunia. Tapi sayangnya tidak ada di Indonesia. Karena kemarin kita harusnya bisa nonton pertunjukan Piala Dunia di sini, tapi sayang sekali gagal karena ya beberapa situasi yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Piala Dunia di sini. Jadi semoga berharap aja ya, semoga negara kita ini bisa masuk Pildun dengan cara prestasi, bukan mengharapkan tuan rumah lagi. Amin, gitu. Nah, ngomong-ngomong Piala Dunia, ngomong-ngomong olahraga, banyak banget yang bikin bersemangat kita untuk olahraga. Salah satunya itu buat gue adalah anime. Gue tiap nonton anime olahraga, gue selalu pengen melakukan olahraga tersebut. Kayak waktu itu gue pernah nonton Hikaru no Go, itu tentang olahraga Go, catur Go gitu. Gue pengen, tapi karena nggak ada alatnya, jadi udah males-malesan lagi. Nah, banyak banget anime olahraga yang sudah tayang, yang sudah dibikin oleh Jepang, dan buat gue keren-keren. Mungkin kalian abis nonton olahraga ini akan bersemangat. Gue akan kasih 5 anime olahraga terbaik versi gue. Yang pertama langsung saja, ini anime paling baru favorit gua, sudah ada di Netflix juga kalau kalian nonton. Judulnya adalah Blue Lock. Wah, ini komiknya sendiri udah ada di Indonesia dijual. Volume yang sampai episode ini di shoot itu adalah volume terbarunya, volume 8 ini, harganya 45.000. Ini lo bisa beli nih. Ini anime tentang sepak bola, komik tentang sepak bola, tapi beda sama sepak bola lain gitu. Kalau Tsubasa kan mengincar juara Piala Dunia, mengincar turnamen dan lain-lain. Nah, kalau Blue Lock ini lebih fokus ke ingin bikin striker terhebat sepanjang masa. Jadi di situ Jinpachi Ego itu pelatihnya bilang Jepang tuh sepak bolanya buruk, nggak akan bisa menang Piala Dunia sampai kapanpun. Jadi makanya dia bikin sistem ngumpulin anak-anak SMA berbakat, diadu untuk mendapatkan satu striker terhebat. Buat dia striker itu harus egois. Jadi dicarilah murid-murid ini untuk mendapatkan striker terhebat. Buat gua ini anime yang cukup unik dan berani ya. Karena pertama dia berani mengkritik Jepang secara langsung. Secara nggak langsung dia kayak ngomong nih, Jepang nih jelek sepak bolanya, dan dia langsung bikin sistem yang baik. Tapi kayaknya sistem ini mungkin nggak bisa diterapkan di dunia nyata ya. Kalaupun bisa, keren sih. Dan Indonesia apakah bisa seperti itu? Kalaupun Indonesia bisa, mungkin sistemnya tidak hanya nyari striker, tapi nyari kiper juga, back, dan banyak. Karena memang butuh banyak pemain yang hebat di sini. Tapi tanpa itu kayaknya udah hebat ya. Karena jadi runner up mulu, meskipun nggak pernah juara ya tetaplah. Indonesia luar biasa, udah sampai peringkat 2 tuh udah wah. Buat fans-fans yang awam kayak gue, wah keren. Tapi kita berharap Indonesia jadi juara Piala Dunia, meskipun itu hanya mitos. Selanjutnya, anime olahraga yang paling gue favoritkan adalah dari Jepang juga tentu saja, iShield 21. Ini adalah anime tentang American football, di mana olahraga yang tidak biasa jadi tema sebuah komik. Biasanya tuh Jepang tuh bikin komik kalau nggak basket bola. Ini tentang American football. Buat gue ini adalah tema olahraga yang menarik karena di sini kita jadi tahu gimana rumitnya pertandingan American football. Nggak cuman tubruk-tubrukan, ternyata ada otak yang bermain di sana. Di situ karakternya gue suka banget, Yoichi Hiruma. Dia itu anak SMA yang jenius, jadi fisiknya lemah, tapi karena dia pintar, dia bisa memanfaatkan orang-orang sekitarnya untuk menjadi lebih kuat. Jadi di situ juga digambarkan kalau untuk olahraga itu nggak harus bisa semua bidang. Karena kalau bisa main basket tuh harus bisa lari, bisa nge-shoot, bisa ngeblok segala macem. Kalau di American football cukup satu keahlian aja. Lu cukup bisa ngelempar dengan baik, bisa masuk. Lu bisa lari cepet doang aja, bisa masuk. Bisa ngeblok doang, lu bisa olahraga itu. Jadi buat gua iShield ini adalah anime yang menggambarkan betapa uniknya
pertandingan American football dan kayak ngasih tahu kalau lu tuh nggak bisa semua hal nggak apa-apa. Lu kalau suka olahraganya lakuin aja, nanti pasti bisa menang dengan sendirinya asal usaha dengan keras. Oke. Selanjutnya ini yang gue rekomendasikan adalah Haikyuu. Ini tentang volley. Wah, kalau di Indonesia itu volley itu identik dengan olahraga ibu-ibu karena memang kebanyakan di sini tuh kalau main volley ya di lapangan RT gitu kan, di lapangan komplek bareng ibu-ibu, bareng bapak-bapak. Nah, untuk itulah anime ini dibuat untuk membangkitkan semangat para anak-anak muda bermain volley. Karena di Haikyuu ini main volley itu jadi keren banget, sumpah. Lu bisa ngelihat orang yang badannya kecil lompat tinggi, mukul spike, ngeblok, ngasih umpan dengan setternya. Wah, jadi luar biasa banget. Buat gua ini bentuk evolusi terbaru juga dari Jepang mengangkat tema volley. Dulu sempat pernah ada sih namanya Libero Evolution, tapi buat gue kurang bagus. Dan Haikyuu ini buat gue anime volley atau manga volley yang dibalut secara hebat karena dia juga nggak fokus ke Hinata-nya doang, dia fokusnya tuh ke latihan tiap tim-timnya. Dikasih tahu kalau volley itu bisa latihan antar sekolah, latihan bareng, dan masing-masing karakternya juga nggak saling dendam kayak Hyuga sama Tsubasa atau Hiruma sama Agon Kongo, nggak begitu. Ini tetap bisa bercampur-campur, dan di situ juga kita dikasih tahu. Nah, uniknya dari anime olahraga ini adalah selain pertandingannya, kita selalu dikasih tahu bagaimana sistem pertandingannya, peraturannya seperti apa, terus pelanggarannya segala macam. Jadi itu yang membuat mungkin anak-anak muda jadi bersemangat ya. Gue sih habis nonton Haikyuu gue langsung main volley, meskipun sama ibu-ibu sih. Nah, selanjutnya gue akan ngasih anime rekomendasi itu lagi-lagi tentang sepak bola, yaitu Giant Killing. Ini buat gue adalah anime olahraga terbaik versi gue. Karena Giant Killing ini nggak cuman fokus sama tim sepak bola. Kalau kalian nonton anime sepak bola, kayak tadi tuh Blue Lock, fokus dari striker, itu cukup oke. Kalau Tsubasa, fokus di Tsubasanya. Kalau Giant Killing ini lebih ke membangun sebuah klub. Jadi ini anime tentang klub Jepang yang sudah, klub sepak bola di Jepang yang sudah mulai bangkrut karena ditinggalkan oleh pemain hebat. Akhirnya pemain hebat itu kembali sebagai pelatih dan membangun klubnya kembali. Jadi fokusnya tuh lagi bangun klub, cari sponsor gimana, terus ngebangun euforia penontonnya, ngebangun fans-fansnya. Jadi nggak cuman di satu sudut gitu. Bahkan tokoh utamanya itu bukan striker, tapi pelatih. Bayangin, ada manga yang tokoh utamanya pelatih tuh sudut pandangnya jadi luas. Jadi kita bisa lebih tahu, paham dunia sepak bola tuh seperti apa. Nah, yang terakhir tentu saja gue kasih apresiasi untuk anime olahraga terbaik kepada anime legendaris ini, Slam Dunk. Slam Dunk tuh kemarin baru aja ada movie-nya dan bagus banget. Buat gue itu film animasi terbaik sejauh ini ya. Sampai 2023 tuh Slam Dunk masih terbaik karena bagus banget. Slam Dunk ini menceritakan tentang Hanamichi Sakuragi, preman yang hobinya berantem, tiba-tiba jadi suka basket karena dia ngincer cewek yang namanya Haruko. Nah, tapi kalau versi filmnya itu tokoh utamanya diganti jadi Ryota Miyagi. Tapi tetap tidak mengubah keseruannya gitu. Slam Dunk ini buat gue sebuah anime olahraga yang sangat bagus karena tidak ada jurus-jurusnya. Kalau Tsubasa itu kan selalu ada jurus tendangan elang, tendangan macan. Nah, kalau Slam Dunk ini ya main basket biasa aja. Orang berantem kenakalan remaja pada umumnya aja gitu. Tidak ada lebay-lebay drama atau jurus-jurus yang tidak masuk akal, karena semuanya masuk akal dan bisa ditiru. Jadi kalau lu nonton Slam Dunk, lu bisa nonton sambil latihan basket. Buat gue, Hanamichi ini adalah sosok orang-orang yang pengen belajar basket tuh, lu ngikutin Hanamichi deh. Ini bisa jadi inspirasi banget. Meskipun pada akhirnya ya, kan awalnya Hanamichi itu main basket karena jatuh cinta sama Haruko. Di sini digambarkan kalau pada akhirnya Hanamichi itu benar-benar jatuh cinta sama basket karena ternyata main basket memang semenyenangkan itu. Meraih kemenangan tuh di depan mata sekeren itu gitu. Meskipun pada akhirnya dia nggak jadi juara. Buat gue ini kerennya dari Slam Dunk adalah dia nggak jadi juara di
turnamen nasional. Biasanya kan kalau anime pada umumnya lu harus jadi juara di sana. Kalau Slam Dunk enggak. Timnya Hanamichi kalah di turnamen nasional, tapi dia berhasil mengalahkan tim terkuat sepanjang sejarah, yaitu Sano. Jadi buat yang kemarin udah nonton filmnya mungkin silahkan tonton animenya lagi atau baca komiknya, karena buat gua ini recommended banget. Jadi itu dia 5 anime olahraga favorit gua yang buat gua terbaik. Gimana? Kalian setuju atau enggak? Tulis di komen. Kalau kalian punya rekomendasi lain juga tulis di komen. Oke? Sekian dari gua, Reno Frianus. Thank you.